Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan analisis kelayakan bisnis UMKM Mayoris. Yang pertama yaitu ada anggota kelompok, yaitu ada Sparini Zulfa Febrianti dengan NIM 168 dan ada Emir Zaki Haristio dengan NIM 177 dan dengan saya sendiri Alifatul Lydia dengan NIM 545. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, UMKM juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu sektor utama UMKM yang terus berkembang adalah kuliner. Mayoris merupakan usaha kuliner yang didirikan pada 2021 oleh Bian Alia Pemuji. Melalui studi kelayakan bisnis ini, kami ingin mengetahui apakah usaha Mayoris layak untuk dijalankan dan dikembangkan berdasarkan berbagai aspek yang telah dianalisis. Selanjutnya yaitu ada profil UMKM. Ini adalah profil singkat dari usaha Mayoris. Mayoris itu merupakan usaha kuliner rumahan yang berlokasi di Kota Semarang dan dimiliki oleh Bian Alia Pemuji. Usaha ini menawarkan produknya secara offline dan online melalui WhatsApp dan Instagram. Dan usaha Mayoris ini dikelola oleh 2 orang dan Mayoris sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai legalitas dasar usahanya. Selanjutnya yaitu ada produk dan harga. Produk utama yang ditawarkan Mayoris itu bukan hanya risol tapi juga ada pasta. Yang risol ada berbagai rasa, yaitu ada rasa risol mayo, risol bolognese, risol rocket, dan risol chicken creamy dengan harga 4.500 sampai dengan harga 5.000. Untuk pastel juga memiliki berbagai varian rasa, yaitu ada rasa ayam, rasa rocket, dan rasa bihun telur dan harga mulai dari 4.000 sampai 5.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran dari usaha Mayoris. Target pasar Mayoris sendiri mencakup semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, karena produk risol ini merupakan camilan yang digemari berbagai usia. Untuk strategi promosi, Risol Mayoris memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta metode promosi dari mulut ke mulut yang terbukti efektif membangun kepercayaan pelanggan. Di pasar Semarang sendiri, Risol Mayoris memiliki pesaing utama yaitu Risol Marema. Namun, Mayoris memiliki keunggulan kompetitif berupa ketersediaan 7 varian produk dengan harga yang sangat terjangkau sehingga mampu bersaing dan menarik minat konsumen. Untuk melihat posisi usaha secara lebih menyeluruh, kami melakukan analisis SBOT. Yang pertama, dari sisi kekuatan, Mayoris memiliki produk yang variatif dengan 7 varian hingga terjangkau di kisaran 4.000 hingga 5.000 rupiah, aktif dalam promosi di media sosial, serta loyalitas pelanggan yang kuat. Namun, Risol Mayoris juga menyadari adanya kelemahan yaitu sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, yaitu hanya 2 orang, kapasitas produksi yang belum maksimal, serta belum memiliki sertifikat halal dan PIRT. Dari sisi peluang, tren camilan homemade yang terus meningkat menjadi potensi besar, ditambah peluang pemasaran melalui TikTok Shop dan Instagram, serta besarnya pasar mahasiswa di Semarang yang menjadi target potensial. Sementara itu, ancaman yang Risol Mayoris hadapi antara lain adalah ketatnya persaingan kuliner di Semarang, kenaikan harga bahan baku, serta kemunculan pesaing-pesaing baru di pasar. Kemudian ada aspek teknis dan operasional. Selanjutnya, aspek teknis dan operasional usaha Mayoris ini berlokasi di rumahan kawasan Semarang hingga dapat menghemat biaya sewa tempatnya. Proses produksi dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu dengan hasil sekitar 50 hingga 100 porsi per sesi produksinya. Jam operasional usaha berjalan dari pukul 9 pagi hingga 8 malam. Dengan pola produksi tersebut, kapasitas produksi Mayoris berkisar antara 400 hingga 800 pieces per bulan. Dari sisi peralatan, Risol Mayoris menggunakan peralatan sederhana seperti kompor gas, wajan, dan wadah dapur yang sudah cukup untuk mendukung proses produksi secara efisien. Adapun proses produksinya dimulai dari persiapan bahan baku, kemudian membuat kulit risol, membuat isian, melipat, menggoreng, hingga tahap akhir yaitu pengemasan produk siap jual. Kemudian ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Terakhir, struktur organisasi Mayoris dirancang secara sederhana dan ramping. Usaha ini hanya terdiri dari pemilik usaha yang berperan sebagai pengelola utama, serta 1 orang tenaga kerja yang membantu proses produksi. Pembagian tugas dilakukan dengan jelas dan terarah.
Pemilik usaha bertanggung jawab dalam hal perencanaan, keuangan, pemasaran, dan pelayanan kepada pelanggan, sedangkan tenaga kerja berfokus pada proses pembuatan produk. Meskipun sistem pengelolaannya sederhana, kegiatan operasional tetap berjalan dengan teratur. Pola produksi disesuaikan dengan jumlah pesanan yang masak, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan fleksibel. Sedikit melanjutkan terkait aspek manajemen dan juga SDM berdasarkan kondisi keuangan UMKM Mayoris. Untuk modal awal, UMKM Mayoris ini sebesar 3 juta rupiah, yang mana seluruh modalnya berasal dari modal pribadi pemiliknya. Untuk tiap bulan, UMKM Mayoris ini bisa menghasilkan pendapatan sekitar 1.500.000 hingga 2.500.000 rupiah. Lalu biaya operasionalnya, setiap bulan UMKM Mayoris bisa mengeluarkan biaya sekitar 1.200.000 hingga 1.500.000 rupiah untuk biaya operasionalnya. Di antaranya seperti biaya bahan baku, listrik, gas, dan lain-lain. Jadi UMKM Mayoris ini tiap bulannya bisa menghasilkan laba bersih sekitar 800.000 hingga 1.500.000 rupiah. Ini menunjukkan kalau keuangan di dalam UMKM Mayoris ini baik dan juga menguntungkan. Kemudian untuk aspek hukum dan juga legalitas, usaha ini sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha, menunjukkan kalau usaha ini sudah terdaftar secara resmi. Namun ada beberapa legalitas yang perlu dilengkapi seperti sertifikasi halal, kemudian izin PIRT, dan juga pendaftaran merek dagang, yang mana legalitas tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan juga untuk mengembangkan usaha di masa yang akan datang. Lalu hasil dari analisis kami sedikit memberikan saran kepada UMKM Mayoris, yaitu yang pertama, kami mengharapkan UMKM Mayoris bisa segera melengkapi legalitas-legalitas yang kurang, kemudian penambahan tenaga kerja dan juga peralatan kerja termasuk peralatan produksi, guna untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas produksinya, serta bisa memperluas pemasaran di platform digital dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian kesimpulan dari analisis kami, UMKM Mayoris ini dinyatakan layak dan juga baik untuk dijalankan serta dikembangkan, karena UMKM Mayoris ini memiliki prospek pasar yang baik, pengelolaan keuangan yang lancar dan menguntungkan, operasional yang lancar, walaupun masih banyak dijumpai beberapa kekurangan seperti tadi, beberapa legalitas yang belum lengkap, namun bisa dilengkapi seiring berkembangnya usaha. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.